itu pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi rekan sejawat saya yang bernama Brian nanti dengan tujuannya adalah bahwa rekan sejawat saya nanti akan melaksanakan pembelajaran yang akan diobservasi oleh pengamat. Kemudian dari hasil ini maka ada perencanaan dan kefokusan yang akan diobservasi sehingga nanti dalam pelaksanaan observasi dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang sekarang telah akan dibahas. Baik. Apa kabar Dian? Alhamdulillah baik Bapak. Diobservasi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada siswa itu tentang apa, Bu? Kebetulan Pak saya wali kelas 1 ya Pak ya. Nanti yang saya akan melakukan pada kegiatan observasi itu saya akan pada pembelajaran pendidikan Pancasila ya Pak ya. Dengan memiliki tujuan dari pembelajarannya itu peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dari sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Mungkin itu Pak tujuan yang nanti akan dicapai. Jadi tentang pembelajaran Pancasila dengan kompetensi dasarnya atau cara pembelajarannya dapat menyebutkan sila-sila, mengenal dan menyebutkan sila-sila Pancasila. Lambangnya Pak, lambangnya. Iya, lambangnya. Dari capaian pembelajaran tersebut, pengembangan pembelajaran yang hendak dicapai itu seperti apa, Bu? Mungkin nanti area pengembangan yang hendak dicapainya yaitu yang pertama siswa mengenal terlebih dahulu simbol dari lambang negara Garuda Pancasila ya Pak ya. Setelah siswa melakukan demonstrasi secara bersama-sama melalui gambar Garuda Pancasila, nanti yang keduanya yaitu siswa dikenalkan dengan lambang-lambang dari sila-sila pada Garuda Pancasila. Nah, siswa harus bisa menceritakan atau menyebutkan kembali isi dari gambar sila-sila Pancasila pada Garuda Pancasila tersebut. Nah, dari capaian pembelajaran yang tadi akan Ibu sampaikan nanti, nah, terus strategi apa yang Ibu rencanakan untuk menyampaikan pembelajaran tersebut? Ya. Baik Pak, untuk strategi pembelajarannya itu saya akan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Dalam kegiatan strategi berdiferensiasi tersebut, saya akan memilih atau mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu sesuai dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Berarti ke arah profil pelajar itu sendiri ya? Iya, sesuai dengan profil pelajarnya Pak. Kalau untuk kesiapan belajar sama minatnya gimana, Bu? Kalau untuk kesiapan sama minatnya, sebelumnya saya sudah mengelompokkan anak tersebut berdasarkan gaya belajarnya tadi ya Pak ya. Jadi si anak sebelum pembelajaran dimulai ini pada diagnostik awal telah saya kelompokkan, ada yang masuk gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetik, sehingga nanti pada saat observasi saya sudah bisa memberikan memberikan lembar kerja disesuaikan dengan gaya belajarnya mereka, dan mereka tidak di kelompoknya itu tidak ini kelompok auditori, ini kelompok visual, ini kelompok kinestetik, tapi saya dicampur atau secara heterogen ya Pak ya. Dalam satu kelompok itu ada yang termasuk auditorinya ada, visualnya ada, kinestetiknya ada, itu kelompok 1. Di kelompok 2 juga sama nanti, auditorinya ada, visualnya ada, kinestetiknya ada. Di kelompok 3 juga sama. Cuma yang membedakan dari pembelajarannya yaitu dalam membuat LKPD-nya nanti Pak, mengisi LKPD-nya. Nah, di rangkaian tersebut, asesmen yang Ibu akan lakukan itu seperti apa? Mungkin asesmen yang akan saya lakukan nanti yaitu penilaiannya
berupa lembar pengamatan pada saat proses bagaimana sikap siswa tersebut saya amati. Kemudian selain dari penilaian sikap juga ada penilaian keterampilan. Nanti pada penilaian keterampilan itu kan nanti anak ada yang menggambar Garuda ya Pak ya, mewarnai bukan menggambar, ada yang mewarnai. Nah di sana akan terlihat pada lembar observasi keterampilan tersebut nanti ada rubrik penilaiannya. Kemudian yang keduanya yaitu tes tulis Pak. Nanti Untuk pengetahuannya. iya, untuk pengetahuannya yaitu dengan tes tulis. Seperti itu. Nah, nanti untuk konten proses yang adakah untuk digitalisasi produknya? Kalau produk, sebetulnya saya sudah merancang ya Pak ya untuk produknya. Depan tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap. Anak-anak siap. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, siap lagi. Pagi ini seperti apa? Oke. Bukunya kedah di potongannya. Perasaannya Agam hari ini, pagi ini seperti apa? Oke. Wilda, perasaannya pagi ini seperti apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
angka 3 sesuai tanda panah. Yang ketiganya adalah di ieu mah hubungkeun garis. Kelompokan kalian menjadi kelompok P. Ada yang kelompoknya di satu kelompok itu ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Semuanya 4 kelompok ini memiliki 3 kemampuan yang berbeda ya. Nih, Namian di luar Nadi Namian sudah bisa menulis nama sendiri? Sudah. So. Begini bukan? Iya. Yang tebal, warnanya yang tebal. Mewarnai satu arah. Kalau kamera lain kan itu aja. Bersama kepalanya warnain kuning. Iya. Warnanya. Jangan keluar garis. Ayat naik di mana? Nah, hiji. Tulis angka 1 di mana? Sesuai eta. 1, angka 1. Oke. Ayeuna ieu rantai. Sila kasabaraha rantai? Sekarang ini pohon beringin. Pohon beringin sila keberapa? Oh, pinter. Ini sila keberapa ini? Pinter. Ini hubungkeun kanu pohon beringin ke sila keberapa? Semuanya sama kan? Sila keberapa? Tadi teh sila pohon beringin lihat di sini. Lihat di sini pohon beringin sila keberapa? 3. Oh, cari yang ada angka 3-nya hubungkan. Pinter. Nah, Yang boleh lihat di mana? padi dan kapas. Tadi lihat padi dan kapas di sini. Padi dan kapas sila kasabaraha? Padi dan kapas sila kasabaraha? Tuh, cari yang ada angka 5-nya. Pinter. Sekarang mulai. Oke, pinter. Bintang sekarang. Ada apa? Bintang. Oke, pinter. Pohon beringin. Cari yang ada. Pohon beringin. Oke, pinter. Dah. Ada
observasi Ibu Dian Rodiana atas praktik pembelajaran yang telah beliau laksanakan di beberapa hari yang lalu. Itu mungkin nanti saya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada kemudian hasil dari observasi, dan juga saya akan membantu merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Dian Rodiana. Sebelumnya, apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah Bapak baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini yang lalu saya sudah mengobservasi Ibu dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Rabu. Kita bisa ketemu kembali pada kegiatan pasca observasi, di mana nanti mungkin saya akan membantu Ibu dalam merefleksikan apa yang telah dilaksanakan pembelajaran yang hari Rabu yang telah dilaksanakan oleh Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu terkait observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan pada waktu itu? Terima kasih Bapak. Sekarang setelah kita berobservasi, mempraktikkan pembelajaran kita pada beberapa hari yang lalu, mungkin perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran tersebut, pada saat itu saya melaksanakannya secara maksimal mungkin ya Pak ya. Saya merasa bahagia ketika melihat antusias dari murid yang begitu mereka itu sangat tanggap sekali terhadap pembelajaran. Pada saat saya menayangkan video pembelajaran, kemudian saat saya memberikan LKPD, antusias sekali dengan pembelajaran tersebut. Dengan usaha saya yang maksimal mungkin ya Pak ya pada saat itu, dan direncanakan pembelajaran tersebut menjadi membuat anak-anak menjadi antusias dengan langkah-langkah pembelajaran yang menurut saya itu menarik untuk anak. Mungkin itu Pak. Berarti Ibu sudah merasakan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu telah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga anak itu sangat menyenangkan ya Bu. Iya, bagi saya itu sangat-sangat menarik gitu ya Pak. LKPD yang menarik dengan kemampuan membaca mereka yang masih apa ya, bukan tidak bisa ya Pak ya, masih dalam rate misalkan 4, tapi mereka sudah mampu untuk dengan LKPD memasang-masangkan gambar atau dengan praktik lainnya anak-anak menjadi antusias. Saya sangat merasakan bahwa dalam pembelajaran tersebut ada komunikasi antara siswa dengan guru begitu Pak. Berarti tadi Ibu sudah sedikit menggambarkan area pengembangan yang ingin dicapai pada waktu itu ya. Iya Pak. Dari hal yang lain, langkah dan tahapan apa saja yang Ibu laksanakan pada waktu itu? Nah, dari area pada saat itu saya memiliki area pengembangan yang ingin dicapai oleh anak-anak ya Pak ya. Di antaranya yaitu peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol-simbol Pancasila dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh saya itu, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu di antaranya yang pertama melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, misalnya siswa mengenal simbol sila Pancasila tersebut. Kemudian siswa secara klasikal diajak mengeksplorasi tentang simbol dan sila-sila Pancasila tersebut melalui tayangan sebuah video. Kemudian secara berkelompok dengan pendekatan berdiferensiasi,
siswa diajak untuk mengerjakan LKPD tadi. Kemudian setelah dengan pendekatan diferensiasi tersebut, saya membaginya ke dalam satu kelompok itu terdiri dari tiga pendekatan diferensiasi, yaitu berdasarkan audio, visual, dan kinestetik. Nah, setelah hasilnya terkumpul semuanya, kemudian siswa mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya tersebut. Dan yang terakhir, mungkin diharapkan siswa dari kegiatan secara keseluruhan itu diharapkan siswa dapat mengenal simbol dan sila-sila dari Pancasila tersebut, Pak. Jadi ketika langkah dan tahapan yang Ibu telah laksanakan itu merupakan area pengembangan yang Ibu lakukan dan yang Ibu laksanakan. Nah, tadi Ibu juga menyebutkan bahwa anak merasa senang. Nah, menurut Ibu sejauh mana apakah area pengembangan yang telah Ibu lakukan itu apakah sudah dianggap berhasil atau baik atau bagaimana? Kalau berhasil dan tidaknya saya melihat dari hasil pengerjaan tugasnya ya Pak ya. Setelah saya melakukan usaha saya untuk mengembangkan area pengembangan yang hendak saya capai, ketika saya melihat hasil dari pengerjaan LKPD yang siswa lakukan, ternyata dengan cara ini siswa bisa nih menghubungkan antara lambang sila pertama dengan bunyi sila pertama lambangnya, atau gambar sila pertama dengan sila dari Pancasila tersebut. Nah, dari situ anak-anak bisa mengerjakannya. Cuma ada sebagian siswa karena dia kemampuannya sangat kurang dalam membaca, menulis. Ada 3 siswa yang masih perlu bimbingan intensif, tapi secara keseluruhan bisa dikatakan berhasil 80%, Pak. Yang 3-nya karena itu dia masih dibimbing dan masih perlu pendekatan dari wali kelasnya, Pak. Dari saya. Oh iya Bu, berarti Ibu sudah menganggap itu sudah berhasil dan lebih baik. Nah, tadi saya mendengar bahwa ada beberapa kendala, diantaranya adalah ada kendala siswa yang masih terkendala dengan baca dan tulis. Iya. Nah, dalam hal ini ketika Ibu menghadapi kendala tersebut, apa sih sebenarnya penyebab bahwa anak itu belum bisa baca dan tulis, tetapi anak-anak yang lain itu sudah bisa? Nah, mungkin penyebabnya salah satunya karena mereka itu anak yang 3 berlatar belakang mereka tidak masuk ke TK terlebih dahulu atau ke RA atau ke PAUD terlebih dahulu. Jadi mereka jebolan rumah tangga dan terkendala dengan biaya. Mungkin salah satunya itu ya Pak ya. Kemudian saya tidak memfokuskan kepada area itu, tetapi bagaimana saya bisa mencetak 3 anak tersebut asalnya tidak bisa mereka menjadi bisa, begitu Pak. Adapun itu latar belakangnya mau masuk bisa atau tidak gitu ya Pak ya, itu bagi saya tidak masalah. Yang penting ada suatu proses perubahan dari diri anak tersebut, asalnya dia tidak bisa menjadi bisa. Itu fokus saya Pak. Oh ya, terima kasih. Berarti Ibu sudah ada progres untuk ke arah tindak lanjut ya. Iya. Nah, selanjutnya dari progres tersebut tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu laksanakan? Kalau terkait dengan kalau misalkan terkait dengan pembelajaran tadi, dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, tindak lanjutnya yaitu anak-anak yang sudah dikatakan berhasil, dan ada anak yang tadi 3 yang dikatakan masih kurang ya Pak ya. Mungkin tindak lanjut saya selanjutnya yaitu diberikan tambahan jam pelajaran. Di saat misalkan anak-anak yang lainnya jam 10 udah bubar, tetapi
ketiga anak tersebut diberikan jam tambahan di luar jam pelajaran. Nah, ketika tindak lanjut tersebut, kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan? Kalau rencana dilaksanakan itu Pak, sebetulnya tiap hari juga saya melaksanakan. Cuma kalau untuk pembelajaran ini, kalau terkait dengan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, mungkin di setiap ketika ada jadwal pendidikan Pancasila, mungkin saya akan melaksanakan bimbingan khusus untuk ketiga anak ini Pak. Mereka harus tahu, mereka harus mengenal bahwa negara kita itu memiliki dasar negara Garuda Pancasila dengan memiliki 5 dasar Pancasila serta lambang-lambang Pancasila yang ada dalam sila-sila tersebut. Ya. Gagasannya sangat bagus sekali. Dengan Ibu akan melaksanakan tindak lanjut intensif terhadap 3 anak yang terkendala baca dan tulis. Ya. Saya kira pelaksanaan pembelajaran yang Ibu telah laksanakan sudah mencakup beberapa faktor yang sangat baik, sehingga apa yang Ibu laksanakan itu telah mengarah kepada area pengembangan yang ingin Ibu capai, sehingga Ibu ada terkendala beberapa tadi 3 anak, dan juga Ibu tadi juga sudah mempunyai solusi apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu ketika 3 anak atau murid itu terkendala dengan baca dan tulis. Saya mengapresiasi Bu langkah yang akan Ibu laksanakan. Semoga apa yang Ibu laksanakan, Ibu rencanakan ke depannya akan berjalan dengan baik, dan tentunya mungkin saya merasa terbuka sekali jika Ibu misalkan nanti di waktu yang lain kita bisa berdialog atau berdiskusi lagi tentang pembelajaran. Ya, betul ya Pak ya. Kita berkolaborasi ya Pak ya. Berkolaborasi lagi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya satu lagi Bu. Nih, jika tadi Ibu telah merasakan keberhasilan, jika ada skala itu, Ibu sekarang sedang ada di skala berapa? Kalau dilihat dari persentase mungkin 80% ya Pak ya. Karena tadi ada 3 anak yang masih perlu bimbingan yang intensif tadi ya Pak ya. Mungkin ada di rate 8 lah Pak. Berarti Ibu akan mencapai ke arah yang lebih baik lagi ya ke depannya. Saya pengennya sih Pak sampai rate 10. Cuma ya kan namanya juga manusia ya Pak ya. Hanya merencanakan ingin yang terbaik. Cuma itu usaha kita lakukan dengan proses yang kita lalui. Mungkin anak selanjutnya bisa berubah ya Pak ya. Terima kasih Bu, saya sangat mengapresiasi. Semoga apa yang Ibu laksanakan ke depannya akan lebih baik. Ya, sama-sama Bapak.